Terlebih dahulu, saya sapa saudara-saudara seiman saya semua. Shalom. 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 Assalamualaikum kemasian. Ada sukacitanya untuk melayani Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Baik, kita berdoa sejenak dulu ya sebelum dimulai. Kita menundukkan kepala kita. Kita meminta tuntutan daripada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas tata kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dari pagi, siang, dan pada malam yang gelap ini. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih juga Tuhan atas kasih-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami, di mana pemuda-pemudi yang bersinar pada saat ini Tuhan Yesus kembali mengadakan ibadah online. Kami mohon datanglah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, supaya ibadah kami ini berjalan dengan lancar. Urapi kami satu persatu Tuhan Yesus, pakai kami terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik, kita mengangkat satu lagu pujian, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Engkau yang lebih tahu. 3, 2, 1. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti jalan untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Dari awal kita nyanyikan lagu ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang selalu Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih
Ya Allah, seperti Engkau Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan Yesus sehingga kami pada saat ini bisa berkumpul bersama walaupun hanya melalui online Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah tahu Tuhan apa tujuan dan maksud kami pada saat ini, yaitu kami haus dan kami rindu akan kebenaran firman. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, tolong kami, sertai kami, berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Segala gangguan jaringan, kuasa kegelapan yang datang mengganggu ibadah kami ini, kami usir dan kami tolak ya di dalam nama anak-Mu Yesus. Supaya ibadah kami ini Tuhan Yesus bisa menjadi kemuliaan nama Bapa beristirahat di surga. Berkati kami satu persatu Tuhan Yesus, berkati juga saudara-saudara kami yang belum sempat hadir di ibadah pada malam hari ini. Apapun aktivitas mereka Tuhan Yesus, apapun pergumulan hidup yang mereka alami pada saat ini, kiranya Engkau yang turun tangan dalam memberkati kehidupan mereka. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, kami tidak takut, kami tidak bimbang lagi, sebab kami telah menyerahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama mengatakan amin. Amin. Haleluya. Masih ada sukacitanya untuk memuji Tuhan? Masih. Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu lagu pujian lagi. Kasih yang begitu besar. Yang tahu nyanyinya kita nyanyi bareng-bareng ya. 3, 1, 2, 3. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosanya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan ku bersyukur. Kunaikan syukurku, ku takkan berhenti meninggikan kamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, Dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan, Selamatkan naikkan syukurku, naikkan syukurku. Jelas Kak, jelas. memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Baik, kami persilakan untuk hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, halo, shalom. Ya, shalom, Kak. Shalom. Ya, salam. Iya, Kak. Ya, halo, Kak. Siapa? Kak Iskia yang khutbah? Iya, Kak Iskia. Kak Iskia mana Kak Iskia? Udah mulai nih ya? Ya, selamat malam Kak.
Assalamualaikum. Okta, hai. Assalamualaikum. Oh, presentasi saya udah kelihatan ya? Masih belum Kak? Belum Kak. Belum ya? Iya. Udah Pak. Apa dengan hati? Apa dengan hati ya? Udah. Udah Pak, belum udah. Nah, pada malam hari ini saya share ya, jadi bukan mengkhotbahkan teman-teman, bukan menggurui gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar di malam hari. Oke, malam hari ini saya mau kasih topik ya. Ada apa dengan hati? Ya. Kalau ditanya-tanya keadaan hati saudara malam ini gimana? Ya tentunya saya rasa masih hatinya utuh ya, belum diambil orang. Oke, kita baca bersama-sama di dalam Amsal Amsal 4 ayat 23. Di situ Salomo menuliskan begini ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancarlah kehidupan. Nah, kalau kita melihat gambar ini ya, ini adalah posisi hati di dalam tubuh manusia. Dan saya mengasih pertanyaan, kenapa penting sekali kita itu menjaga hati? Suara Mas jelas ya? Mas. Nah, jika sewaktu-waktu hati tidak merasa bahagia, maka kita memiliki masalah hati dan hidup kita dalam bahaya. Apakah itu kehidupan tubuh kita atau kehidupan jiwa kita? Nah, hati adalah tempat kediaman Allah, di mana Allah itu hadir ketika hati itu suci.
Nah, jikalau hati kita bersih, otomatis hati kita itu seperti surga. Namun jikalau hati seperti neraka, maka iblislah yang berkuasa di dalam hati. Nah, di dalam hati ini kontras ada dua, antara hati yang bersih dengan hati yang tidak bersih. Nah, perlu kita tahu ini. Jadi hati ini dua kemungkinan, tempat untuk kediaman Allah atau tempat kediaman si iblis. Nah, coba kita cek hati kita masing-masing. Nah, hati juga dapat disebut sebagai tempat penerimaan akan Tuhan. Dapat juga menjadi tempat tinggal wadah kejahatan atau dosa. Jadi perlu kita ingat dua hal ini. Tempat kejahatan atau tempatnya si iblis. Nah, ada satu kalimat ini yang sangat bagus. Sedalamnya laut masih bisa diukur. Dalamnya hati manusia tak bisa diukur siapapun kecuali Yesus Kristus. Jadi hati kita yang datang malam hari ini, yang beribadah malam hari ini, manusia sesama kita tidak tahu, tetapi Allah lah yang mengerti, yang mengetahui akan isi hati kita. Jadi rekan-rekan semua, segala sesuatu yang pernah kita lakukan lewat hati, apakah itu baik atau jahat, semuanya pernah tersimpan di dalam hati. Jadi hati-hati dengan hati, karena hati bisa mendatangkan kebaikan dan bisa juga mendatangkan kejahatan. Nah, Yesus Kristus berbicara mengenai kebenaran. Dia mengatakan begini, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, baik itu perzinahan, pembunuhan, dan semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam, dan itu menajiskan orang. Kalau rekan-rekan semua membaca dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23, di situ menceritakan betapa hati itu memiliki berbagai elemen, dan semua itu ditentukan oleh hati. Makanya sekali lagi saya kasih warning buat kita semua, hati perlu banget dijaga. Dan itu sebabnya juga Yesus mengatakan setiap orang yang memandang wanita dengan penuh nafsu, ia berdosa. Kalau kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28. Karena dari hati keluarlah pikiran-pikiran jahat, baik itu pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi palsu, dan hujatan. Semuanya berasal dari hati. Jadi ingat lagi, perlu hati-hati dengan hati. Di tempat lain Yesus juga berkata, karena tidak ada pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik. Orang yang baik
mengeluarkan barang yang baik dari pendaharaannya. Hatinya maksudnya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu tentunya keluar dari hati. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 di situ diceritakan. Nah, jika hatimu adalah pelita kehidupan, prinsip apa yang kita lakukan untuk menjaga hati kita dan mulai dari mana? Poin yang pertama adalah jagalah matamu. Mata ini adalah ibarat sebagai pelita setiap manusia. Tanpa mata tidak mungkin dapat melihat segala sesuatu. Nah, Yesus berkata, jika matamu terang, maka seluruh tubuhmu terang. Tapi jikalau matamu gelap, maka seluruh tubuhmu gelap. Jadi, bagian mata adalah bagian dari hidup kita yang sangat penting. Nah, itu sebabnya mengapa Yesus berkata, jagalah matamu. Karena mata ini juga melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Nah, perlu kudu hati-hati. Mata manusia itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, mata secara jasmani. Dan yang kedua itu adalah mata rohani. Nah, ini yang mau saya bahas, yang saya mau kupas di malam hari ini, untuk perlu kita bahas bersama-sama, untuk perlu kita pelajari. Mata jasmani kita sering pakai untuk segala keinginan dunia. Nah, keinginan mata jasmani ini kalau kita melihatnya dengan negatif semua, melihat keadaan semua dengan mata yang hancur gitu ya, dampaknya pasti buruk. Bahkan tubuh kita yang sehat pun jadi bisa rusak sebab akibat dari keinginan mata jasmani. Nah, mata jasmani kita jikalau tidak bisa dikontrol, maka timbullah keinginan. Maka dosa itu bagaikan tamu sedang menunggu di depan pintu hati kita. Namun, jikalau keinginan mata itu akan dibuahi, maka itu menjadikan sebuah perbuatan. Maka, kalau perbuatan itu dibuahi, maka akan melahirkan dosa. Dan Rasul Yakobus mengatakan, efek dari dosa adalah maut. Maut terbuka untuk kita kalau kita membuahinya dan akan melahirkan dosa. Mata ini sebenarnya diciptakan Tuhan untuk melihat. Maksudnya bukan untuk melihat diri orang lain lebih baik dari diri kita, atau sengaja menghakimi orang lain. Namun mata itu Tuhan
ciptakan untuk melihat diri kita sebelum kita menilai orang lain. Nah, itulah gunanya mata, bukan untuk melihat hal-hal yang bersifat duniawi, bahkan itu melahirkan sebuah dosa yang membawa kita jatuh dalam cengkraman iblis. Perlu kita menjaga mata. Mata memang cuma dua, tetapi mata ini kalau kita benar-benar tidak menjaga, wah, rusaklah hidup ini. Di mana Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 3, dia berkata demikian, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku melurkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Nah, dia melanjutkan perkataannya, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu dari matamu balok itu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Nah, artinya begini, terkadang kita itu hanya melihat orang lain itu dari sisi keburukannya saja, dari sisi kejelekannya saja. Kita lupa akan hal-hal yang baik yang sudah pernah dia lakukan. Nah, kadang saya nggak setuju ya, kalau ada pepatah mengatakan gimana ngomongnya, kemarau 1000 hanya dengan sekali hujan. Gimana kata-katanya? Maksudnya gitu ya. Saya lupa gimana ngomongnya. Jadi membasahi gitu. 1000 kebaikan dengan 1 kesalahan melupakan 1000 kebaikan. Nah, kadang saya nggak setuju itu. Kenapa? Masa kebaikan yang 1000 itu kita hanya membuat kesalahan 1 aja? Kita lupa akan hal-hal yang baik yang sudah pernah orang lakukan kepada kita. Nah, saudara, perlu kudu kita cek diri kita terlebih dahulu, baru orang lain. Nah, begitu. Nah, yang kedua, mata secara rohani. Nah, ini begitu penting. Yang pertama tadi, mata secara fisik. Nah, sekarang yang kedua, mata secara rohani. Mata secara rohani ini untuk melihat hal-hal yang berdasarkan kepada kehendak dan kemauan Allah. Nah, mata rohani kita yang bersih akan mengubah cara pandang kita yang buruk menjadi baik. Kalau kita memakai mata kita ini secara rohani. Yang ketiga, tadi mata, sekarang pikiran perlu kudu kita jaga. Pikiran kita adalah medan pertempuran kita antara kita dengan Allah atau si iblis. Nah, pikiran ini kontras. Ada yang mengingini akan kehendak Allah, dan ada juga yang mengingini akan kehendak iblis. Makanya pikiran perlu dijaga. Pikiran pada dasarnya
adalah kekuatan dari otak kita. Jika pikiran kotor, maka hidup ikut kotor. Pikiran kita adalah benteng pertahanan dari hati dan mata kita. Nah, jadi kalau pikiran kita ini enggak bersih, nah hati tentunya juga enggak bersih. Nah, hati ini adalah sebuah filter yang menyaring segala sesuatu yang masuk ke dalam hati. Nah, tadi yang pertama itu makanya saya ngomong bahwa hati itu perlu kudus untuk dijaga. Nah, jika pikiran kita dipenuhi dengan kecemasan, maka hati dan mata ikut cemas juga. Nah, pikiran kita sekali lagi adalah kekuatan kita. Jika pikiran kita memikirkan hal-hal yang bersifat seksualitas, menghayal, berimajinasi tinggi, maka hati-hatilah, hatimu dan matamu akan gelap. Nah, jadi hati-hati. Perlu sekali lagi saya katakan bahwa pikiran perlu untuk dijaga. Pikiran kita perlu dan harus diisi dengan hal-hal yang bersifat rohani. Seperti kata Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 7, dia mengatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi tanggung jawab pikiran kita itu begitu besar. Nah, saya membuat kesimpulan begini. Pikiranmu adalah benteng pertahanan kita yang paling kuat. Jadi pikiran kita perlu dikosongkan dan diisi dengan pikiran Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran kita selalu berada dalam dua pilihan, ya dan tidak, antara yang jahat atau yang baik. Mana yang saudara lebih pilih, pikiran jahat atau pikiran jernih, pikiran yang baik? Yang kedua, hati. Hati saya dan saudara adalah surgamu. Jika hatimu baik, maka hidupmu suci. Hatimu adalah bukan tempat penyimpanan kotoran hidupmu, namun hatimu adalah tempat untuk Allah. Hatimu ada bukan untuk menghancurkan diri orang lain karena kebencian, namun hatimu ada untuk memberkati hidup orang lain. Yang keempat, hatimu adalah pusat dari seluruh hidupmu. Jangan biarkan Tuhan pergi dari hatimu jika engkau berdosa. Namun, mintalah dan undanglah Tuhan senantiasa tanpa henti tinggal dan Dia di dalam hatimu. Terus minta belas kasihan dan anugerah kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita dalam kita menjaga hati. Ini ada satu kutipan yang saya mau bagikan di malam hari. Manusia tidak dapat mengubah hati
busukmu. Kalau bukan dimulai dari dirimu sendiri. Dan Tuhan tidak turun ke bumi untuk mengubah dirimu sendiri kalau tidak mulai dari dirimu sendiri. Mau seberapa besar kekuatan hatimu, pikiranmu, dan matamu untuk menjaga hidupmu, jika engkau tidak pernah berdoa, melibatkan Tuhan dalam hidupmu, dalam doa tanpa henti, maka percuma segala kekuatanmu untuk mempertahankan hidupmu. Jikalau engkau tidak pernah mengundang Roh Kudus, meminta Roh Kudus turun ke hatimu, ke pikiranmu, dan matamu, maka sia-sialah kepercayaanmu kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Mau seberapapun deh caramu untuk mengendalikan segala matamu, pikiranmu, dan hatimu, jika engkau tidak pernah mengingat Tuhan yang lebih darimu sendiri, maka jangan berharap hidupmu semakin serupa dengan Dia atau segambar dengan Dia kalau kamu tidak memperhatikan 3 hal ini. Nah, ini yang paling terakhir yang saya bagikan kepada kita semua. Milikilah kemauan untuk mengalahkan egomu, dan salibkan egomu di dalam doa dan tanpa henti, dan hati-hatilah. Maka ada sebuah artikel yang saya tulis, judulnya Jesus Prayer. Nah, Jesus Prayer ini adalah sebuah doa yang tanpa henti kita meminta belas kasihan dari Allah. Jadi Jesus Prayer ini perkataannya begini: Lord Jesus Christ, have mercy on me. Jadi Tuhan Yesus, Anak Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Thank you. Baik, terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita sharing, sebelum kita berbagi atau ingin mencurahkan hati kita ya untuk bersharing gitu, untuk malam hari ini kita menutup dulu dalam doa. Sebelum kita menutup dalam doa, kita bernyanyi. Kita angkat satu lagu pujian. Tak tahu sampai kapan akhir hayat hidupku. Yang tahu diikuti ya, cuman mikrofonnya dimatikan biar suaranya jelas gitu. 3, 2, 1. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan sesuai rancangan semula.
serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Pada doa penutup kami persilakan. Saya yang doa ya. Ada sih, ada pelayannya. Apa belum hadir ya? Oh, Ada doa syafaat guys ya. Nanti penutup kalau mau selesai kita nanti. Halo Henny. Lois. Ini belum dengar. Kayaknya doa penutupnya nggak ada. Pilih aja siapa. Oh, iya. Doa syafaatnya siapa, pilih aja. Ya dipilih ya. Biar saya aja Kak. Saya rindu melayani. Oh iya. Ya, itu Roh Kudus yang mengalir. Silakan. Oke, salam, selamat malam teman-teman. Aduh, kamera saya mati ya? Bentar. Iya, mati. Oke, baik. Mari teman-teman. Saya harap ya, teman-teman semuanya buka kameranya. Saya ingin lihat dulu wajah teman-teman yang malam ini kayaknya kalau benar-benar bersaksi sukacita, saya ingin melihat wajah-wajah girangnya gitu. Bisa? Kameranya tolong dibuka dong. Sudah Kak, sudah mungkin jaringan. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Luar biasa malam ini. Semuanya pada sukacita ya. Mukanya sukacita juga. Saya yakin dan percaya apa yang telah kita dengar dan kita terima malam ini memberkati kita. Terima kasih buat hambanya. Baik teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, dan buka hati kita kepada Tuhan. Berikan pengharapan kita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Anak Kudus. Kami sudah sangat bahagia pada malam hari ini Bapak. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dan penyertaan sampai dari awal kami mulai ke ibadah tengah sampai akhir. Tuhan, kami bisa menyelesaikannya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita tanpa kekurangan apapun. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa dalam setiap perkataan kekurangan kami Bapa. Biarlah Tuhan yang akan selalu turun tangan terus Bapa, akan selalu menopang kami, akan selalu memberikan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapak buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah Engkau pakai malam ini, yang sudah Engkau berikan sharing-sharing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau pakai dia lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan memberikan dia lagi Bapak kerinduan lebih dalam lagi kepada Engkau Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan Yesus kami sama-sama bisa menerima berkat pada malam hari ini. Kami juga berdoa Bapak buat teman-teman kami Tuhan Yesus yang sudah mengambil pelayanan yang Kau panggil pada malam hari ini, maupun WL, doa, ataupun menjadi bagian firman Tuhan yang telah Kau siapkan Tuhan Yesus. Kami telah percaya, kami telah berdoa juga Bapak bahwa setiap pertolongan, setiap yang telah Kau panggil ini Bapak bukan hanya secara kebetulan, tapi karena Engkau sudah percayai bahwa mereka bisa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang di surga. Bapak yang di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan selalu turun tangan, campur tangan akan selalu akan hal pribadi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan mereka kekuatan. Ampuni segala kelemahan mereka, ampuni segala perbuatan-perbuatan, dan ampuni segala perkataan-perkataan yang sebelumnya yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Dan biar mereka merasakan kerinduan terus pada Engkau Bapa. Dan juga mereka akan selalu merindukan lawatan kasih-Mu Tuhan Yesus, jamahan Engkau Bapa. Kiranya Tuhan akan tepuk tangan, kiranya Tuhan memberikan
semangat bagi mereka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapak buat teman-teman kami pada malam hari yang tidak bisa hadir Tuhan Yesus, apapun kendala-kendalanya Tuhan Yesus, walau dari jaringan, dari ruang memori HP-nya Tuhan Yesus, ataupun dari mana, dari apapun itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan campur tangan, dan dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya dalam perlindungan-Mu mereka bisa selamat Tuhan Yesus, dalam perlindungan tangan-Mu mereka aman Tuhan Yesus. Kami juga percaya Bapak, dalam suatu malam hari ini yang tidak bisa ikut ibadah, biarlah besok-besok hari lusa Tuhan Yesus mereka bisa merasakan kuasa rindu, lapar dan haus akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit pada saat ini Tuhan Yesus. Kami tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu Bapak, tapi kami percaya Tuhan Yesus, teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan Yesus, ataupun yang sedang bergumul Tuhan Yesus, Engkau sudah tahu Bapak, Engkau sudah merencanakan apa yang terbaik bagi mereka Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak pada bangsa negara kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan cepat tangan Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan Yesus, kiranya dunia kami ini Bapak bisa kembali pulih seperti semula Tuhan Yesus. Kami merindukan dunia kami sukacita kembali Bapak. Janganlah biarkan dunia ini Tuhan Yesus selalu sedih Tuhan Yesus, selalu dikuasai oleh virus-virus apapun itu Tuhan Yesus. Biar kami tolong, kami hancurkan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapak. Kami hanya percaya Tuhan Yesus, hanya nama-Mu yang kami sembah, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapak yang di surga, kiranya Tuhan berkati ibadah pemuda-pemudi Indonesia yang bersinar ini Bapak, biarpun online Tuhan Yesus, tapi kami merindukan, kami merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami juga berdoa kepada orang tua kami yang sedang sakit ataupun yang sedang jauh dari keadaan berat dari samping kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan campur tangan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kuasa-kuasa Roh Kudus menguatkan apapun yang terjadi dalam pergumulan kedua orang tua kami Bapak. Kami serahkan di dalam tangan. Kami percaya Bapak yang di surga, tiada yang mustahil bagi Engkau, mujizat Bapak selalu nyata dalam setiap hidup. Bagi orang yang percaya, Yesus Engkau selalu mengabulkan doa. Kami juga berdoa Bapak yang di surga buat grup PPMB ini Tuhan Yesus, biarlah semakin maju. Anggota-anggota yang ada dalam grup PPMB biarlah semakin merasakan kerinduan Tuhan Yesus. Biarlah bisa merasakan keaktifan selalu Tuhan Yesus dalam grup. Jangan biarkan mereka bosan dan merasakan tidak nyaman dalam grup Bapak. Biar kiranya Tuhan yang akan campur tangan, kiranya Tuhan membuka pintu hati mereka Tuhan Yesus. Yang tadinya pintu hati mereka keras, Engkau ketuk, Engkau bukakan. Biarlah pintu hati kecil mereka Tuhan Yesus berserah di hadapan kita ini surga. Pada malam hari ini kami berdoa, kami selalu telah mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang sempurna, yang tidak sempurna ini Tuhan Yesus, dan yang sesingkat ini hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang di surga. Teman-teman, mari kita sama-sama kita katakan amin. Baik, saya kembalikan kepada saya. Baik, puji Tuhan ya, firman Tuhan pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh hambanya. Walaupun tadi siang katanya kalau nggak bagus nanti kamu bertanggung jawab ya. Ternyata luar biasa, sangat terberkati gitu. Yang mana judulnya itu Ada Apa Dengan Hati. Jadi terima kasih buat hambanya. Kiranya Tuhan selalu pakai hambanya ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan tidak bosan-bosannya untuk berbagi ke kita, khususnya di grup pemuda-pemudi Nias Bersinar. Selanjutnya jika ada masukan, maksudnya jika ada sharing gitu atau berupa tambahan dari kakak-kakak yang sudah dan saudara-saudaraku yang sudah ikut ibadah malam hari ini, dipersilakan dengan segala hormat. Amin. 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 Semuanya dong. Kenapa cuma sebagian yang merasa terberkati? Amin. Amin. Haleluya. Tadi sore Luar biasa ya. Sangat luar biasa ya. Saya sendiri walaupun saya keluar masuk tapi saya
akui malam ini luar biasa ibadahnya berjalan dengan baik. Teman kita yang baru gabung pada malam hari ini masih ada kan? Yang namanya Nover. Sama siapa tadi ya? Bang Arif Manggul ada? Dian. Arif Manggul ada? Shalom, saudara Kak Arif Manggul ada? Wah, nggak masuk dia ini. Ya udah nggak apa. Oke, baik. Kita memberikan kesempatan dulu untuk saudara kita baru join malam ini dan yang baru pertama kali gabung ibadah malam ini, apa yang didapatkan dan apa yang telah diterima pada malam hari ini. Kami berikan waktu. Silakan Kak Nover. Bukan hanya Kak Noh. Ya, salam semuanya. Ya, shalom Kak. Salam. Baik, pertama kali saya terima kasih buat pengurus grup ini untuk telah memasukkan saya, dan saya sangat terberkati malam ini di mana lewat hambanya telah memberkati firman Tuhan dengan judul yang sangat menarik yang berjudul Ada Apa Dengan Hati. Ini yang saya dapatkan untuk malam ini, pertama, hati adalah kunci dari segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Jadi tanpa kita sadari, banyak sekali yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setelah dijelaskan tadi. Jadi kita sadar sendiri apa yang apa yang kita lakukan setiap hari itu sifatnya salah dan sifatnya benar. Dan itulah kira-kira yang saya terima untuk malam ini. Terima kasih. Haleluya, terima kasih buat lagu. Baik teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan atau saksinya diberi waktu? Ada lagi, mungkin ada dari Kak Dian Purmawati Waruwo yang baru gabung tadi. Salam kenal Kak. Malam semuanya. Ya, malam Kak. Malam Ade Dian. Malam kayak di sana. Baik malam ini ya. Oke. Tadi kita udah dengarkan firman Tuhan ya, dengan temanya itu menarik banget ya, hati-hati dengan hati. Menurut saya dengan hati ya, pusat dari kehidupan kita yang menentukan kehidupan kita. Jadi mungkin secara jasmani ya, hati itu ibaratnya ya nggak terlalu ada gunanya ya. Tetapi dengan hati bisa menentukan kehidupan kita sebenarnya. Bukan hanya kehidupan secara duniawi, tetapi kehidupan dalam kerohanian. Jadi dalam hati itu tersimpan misalkan pusat kediaman Tuhan sebenarnya. Tadi Kaiskia telah jelaskan, jika matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi dalam hati adalah pusat apa yang telah kita lakukan, baik itu kebencian, iri hati, keserakahan, apapun yang kita rasakan, yang tempat kediamannya itu dalam hati. Jadi hati itu perlu kita terangin. Bagaimana cara kita menerangi dia? Oke, caranya itu kita meminta belas kasihan kepada Tuhan, supaya hati kita ini jangan dikuasai oleh hal duniawi. Bagaimana cara Dian, bagaimana caranya tidak menguasai hati ini tidak menguasai secara duniawi? Mungkin dunia tidak menguasai hati kita, kecuali diri kita sendiri yang mengendalikan, teman-teman, bukan orang lain.
kita sendiri yang mengendalikan. Kalau hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi jangan lakukan, stop, maksudnya stop, dan minta belas kasihan. Tadi Kak Eskia jelaskan, kita terus menerus melakukan Jesus prayer, belas kasihan, sebab jika kita meminta belas kasihan dengan Tuhan, maka kita akan mengendalikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hati kita adalah pusat tinggalnya Kristus, bukan pusat tinggalnya hal-hal duniawi. Jadi terangilah hati dan pikiran. Dalam bahasa Yunani ya pikir itu nous. Jadi kita perlu menerangi hati dan nous kita. Itu aja sih. Kalau mungkin ya ada tambah dari teman-teman, dipersilakan. Menurutku kayak gitu. Luar biasa ya, ini senior kita rupanya ya. Yang baru gabung ini senior semua ya, dari kemarin dari Kak Eskia, terus Kak siapa lagi namanya ya? Aduh. Terus ada terus Kak Dian, Esa is the best. Baik teman-teman, ada lagi yang perlu ditambahkan atau ada pertanyaan atau kesaksian? Harus ada, ayo. Kayaknya dari Kak Edison itu ada, atau enggak dari Kak Dapril ya? Kak April atau Kak Dapril itu? Kak April. Oke, thank you. Oke, para hambanya Kak Eskia, yo Tuhan memberkati kakak yang tidak sia-sia untuk kakak bergabung di grup ini, untuk memberkati pemuda-pemudinya bersinar ini. Biar ini adalah bersinar. Nah, ini di sini berguna hati. Nama grup itu adalah hati, perlu bersinar. Nah, itu namanya apa yang disampaikan Kak Eskia tadi, bahwa hati ini adalah tempat Tuhan bagi kita. Kalau kita mau Tuhan selalu dekat kepada kita, tapi hati kita ini selalu disinarkan tentang firman Tuhan, kebaikan, mengasihi. Nah, tadi saya kasih cerita, janganlah iri hati. Itulah yang sering di dalam kehidupan kita. Jangan sakit hati. Karena Tuhan kan mengajarkan kita iri hati, sakit hati. Biarkanlah, rendahkan aja hatimu kepada Tuhan, agar hati kita ini semakin bersinar melalui grup kita. Jangan hanya di grup aja saudaraku. Jangan hanya di grup aja. Yang kita sinarkan dulu adalah hati. Kalau hati kita bersinar, mungkin cahaya itu adalah kena bagi orang, seperti lampu. Dia bersinarkan yang gelap. Seperti itu kita sinarkan hati kita. Kita beri cahaya bagi orang yang jauh kepada Tuhan. Mari kita memberi cahaya bagi mereka, untuk memenangkan jiwa bagi mereka, agar bisa mereka selamat. Nah, itu kalau kita memberi tentang hati. Jangan hanya sendiri kita dikasihi, mari kita juga membuktikan siapa yang mengasihi kita sebenarnya. Oke, saya berterima kasih karena Hizkia ini kemarin saya beri di status. Dia tertarik bagaimana pemuda-pemudinya bersinar. Dia cerita aku, gimana bro, saya boleh masuk? Saya bilang, saya tanya sama Bu Ketua Agnes bersama Bu Lois, apakah bisa kita gabungkan si Kak Hizkia ini? Kata Bang Solala, boleh, Bang Tri boleh dibilang. Nah, ini senior kami, saudaraku. Saya belajar kepada orang ini loh. Artinya ini selalu rendah kepada Tuhan. Gak tentang mempelajari kami tentang bahwa hati itu perlu ada bentengnya, ada pertahanannya, adalah pikiran kita. Mungkin pikiran ini yang cepat berpengaruh ya dalam hal yang baik.
Itu kata Kak Hiskian, pikiranmu itu yang selalu diulang. Kalau sampai jatuh di hati, itu bahaya. Langsung meresponi. Di situ hati itu ada gunanya benteng. Pikiran adalah oke Kak Hiskia, nasihat-nasihat Kak Hiskia. Semoga di sana di Jakarta semakin bersinar ya. Seperti pemuda-pemudi Nias bersinar. Semoga banyak yang dimenangkan jiwa di sana. Hati kakak juga bersinar ya seperti hatiku yang sudah disiapkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, haleluya. Terima kasih ya Kak Edison buat sharingnya. Mungkin ada dari siapa ya? Dari Kak Sefla. Oke teman-teman. Atau dari Kak Okta. Lanjut, nggak apa-apa Kak. Iya, yang mau lagi mungkin Ibu Ketua juga mau kesaksian gitu ya. Kak Arianus, Kak Dedi, Kak Diana Agisni, siapa lagi, Kak Effendi Zalini, kayaknya ini baru ku kenal Kak Effendi Zalini. Terus siapa lagi? Yuni Masiwana Hono itu siapa? Itu aku Kak. Itu aku Kak. sorry aku pakai email Kakak. Kak Sefer, shalom Kak Sefer. Oke ya, biar saya duluan gak apa-apa ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya sapa dulu salam. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Suara saya ya, jelas nggak? Salam Ibu Ketua Muda. Haleluya. Oh iya, ini tadi bahasan temanya apa itu hati ya. Luar biasa ya Kakak Hiskia Gul. Ada apa dengan hati? Oh, ada apa dengan hati? Oh iya, sorry. Ada apa dengan hati? Luar biasa. Itu sebagai pembelajaran untuk mengerti itu apa gitu ya. Dan hati itu dipergunakan apa hanya untuk cinta sama orang aja, atau hati itu hanya menumbuhkan rasa suka sama orang aja. Saya hanya menambahkan sebagian, gak apa-apa ini ya Kak ya. Ini juga tadi saya barusan ini belajar hati soal hati katanya. Kalau soal hati ya, ada apa dengan hati? Mungkin kita bisa bertanya-tanya kepada diri sendiri, ada apa dengan hati? Maksudnya itu ada apa dengan hati saya? Mungkin bisa merasakan grogi, terus rasa takut dan kayak ini. Nah itulah yang ditanya ada apa dengan hati? Ya kalau misalnya juga salah satu kalau misalnya saya sendiri nih ya, ini dari diri saya sendiri. Kalau saya lagi suka sama seseorang, atau ada apa dengan hati? Mungkin saya berkata seperti ini, ada apa dengan hati saya? Benar ya? Pasti ya. Ada apa dengan hati saya gitu? Saya lagi suka sama orang itu, saya lagi gemar sama orang itu. Berbunga-bunga dong ya. Saya jadi, wah ada apa dengan hati saya? Jadi ya saya jawab simpelnya kira gini. Kalau menurut saya ya teman-teman, kalau menurut saya ini mungkin semuanya benar ya yang di Kakak Rizky atau dari Kak Dia, tapi saya juga hanya menambahkan sedikit. Kalau kita merasakan seperti itu juga teman-teman, berarti itu menumbuhkan rasa udah mulai rasa gimana ya, menumbuhkan kedewasaan kita juga. Ya, menumbuhkan rasa kedewasaan kita juga teman-teman. Kenapa? Itu bisa terjadi dalam apa maksudnya termasuk dalam dewasa. Kalau kita misalnya suka sama seseorang atau seseorang atau hati kita kurang gimana ya sama orang gitu, itu bisa tahu bahwa hati itu hati kecil itu tidak pernah salah.
Hati kecil itu pernah salah, teman. Hati kecil itu selalu benar. Apapun yang salah itu adalah pikiran logika kita. Hati kita berkata ini, tapi pikiran kita mikirnya di situ. Nah, jadi hati dan pikiran itu bermain berkata-kata. Jadi soal hati itu apa sih namanya ya? Waduh, maaf nih saya nggak bisa ngomong karena bahagia banget soalnya nih, maaf. Ikut kali nih kak, bukan kebetulan sih tapi luar biasa, ini mengingatkan saya juga. Soalnya malam ini juga saya sangat bahagia, udah ketemu sama orang yang benar-benar saya gemarin gitu. Tiba-tiba makanya tadi saya keluar masuk kan, karena juga ikutan ibadah Zoom sama saya banget. Saya kayak suka, maksudnya suka tuh gemar gitu ya, bukan cinta juga. Enggak, maksudnya tuh suka gemar dan pokoknya dia tuh anak Tuhan Yesus yang calon, kalau dibilangnya kalau bagi perempuan idaman banget gitu ya. Kalau bagi perempuan idaman. Jadi saya tuh kayak gini tanya, Tuhan aku kayak merasa mimpi itu. Apa yang aku rasakan? Kenapa hati aku kok deg-degan gitu kok? Diajak ngomong tadi aku dekat tahu mau ngomong apa, gemetaran, tangan dingin. Ini baru secara online loh teman-teman, belum secara dekat loh, belum secara ketemuan. Dan kebetulan dia Yesus, aku bilang oh my god, kalau ketemuan ini rasanya wah gimana gitu. Nah ya ibaratkan saya ini fans dia gitu, saya ngefans banget sama beliau gitu, saya ngefans banget sehingga saya tadi gimana ya, saya bertanya pada hati saya, ada nggak ya? Ya inilah kata jawabnya gini, tidak semua hati itu kalau misalnya suka berarti cinta ya. Kadang ada gemarnya, kadang ada cintanya juga, dan kadang ada rasa benci atau rasa gimana gitu. Nah, jadi saya berkata kepada diri saya tadi waktu pas ibadah, mungkin teman-teman nanti bisa lihat story saya lah ya. Pokoknya itu bisa, saya tuh bahagia banget, gak tahu kata apa-apa. Malam ini saya nggak bisa ngomong panjang kali lebar, pokoknya yang saya bilang dalam diri saya, jangan dulu mencintai seseorang kalau saya belum mencintai Tuhan saya sendiri, kalau saya masih belum terlalu mencintai Tuhan gitu. Nah, jadi rasanya malam ini Tuhan, aku kayak rasanya mimpi ya, bisa ketemu sama kakak idaman gitu ya, kakak yang hamba-hamba Tuhan yang gimana gitu ya, idaman banget pokoknya. Begitulah, jadi saya tuh bilang pada diri saya, ampuni saya kalau saya malam ini terlalu berlebihan, maafin saya kalau saya tuh kata seperti itu ya Tuhan, maafin saya kalau saya terlalu berlebihan dengan pengharapan saya, maafin saya gitu. Maafkan juga hati saya ini yang mungkin saking bahagianya jadi asal aja ngomongnya ceplos-ceplos, nggak tahu mau ngomong apa, jadi gimana ya. Nah itu teman-teman, malam ini soal bahas hati, benar dengan kata-kata Kak Dian tadi, soal hati itu aja bisa saja ya teman-teman, itu terbuka bisa juga tertutup. Maksudnya apa? Terbuka dan tertutup. Kalau hati kita tertutup berarti kamu tidak mengizinkan Tuhan masuk, Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Kalau hati kecil kamu merasakan pengen merindukan kuasa Tuhan, jangan engkau keraskan teman-teman, jangan keraskan. Kalau apapun yang keinginan hati kamu, jangan ikuti pola pikiran ya, tapi ikuti kata hati kecil kamu yang berkata-kata. Karena saya pada malam ini hati itu tidak pernah bohong, hati itu selalu jujur. Hati kecil, dialah hati kecil yang selalu membawa kita menuju kayak dibilang peta gitu. Jadi ya peta menunjukkan inilah jalan yang baik, ini jalan yang lurus, dan ini jalan yang patut diikutin gitu. Dan jadi itulah saya puji Tuhan malam ini saya benar-benar merasa terberkati, apalagi malam juga ibadah di Zoom, saya juga ibadah di PPNB. Jadi kebetulan ibadah ini cepat selesai, langsung gabung di grup ini. Itu saja dari saya, salam Tuhan. Iya, haleluya. Terima kasih kesaksiannya Ibu Ketua.
Semoga senang selalu ya, jangan hanya hari-hari ini ya dan malam hari ini. Jadi saya bisa apa kan, bukan sharing sih, menyampaikan pendapat gitu kan, nggak apa-apa kan? Mengenai ada apa dengan hati. Ya sedikit saya berpendapat ya. Mungkin nanti kalau agak berkurang-kurang gitu, mungkin ada nanti diluruskan atau nanti dibenarkan sama kakak-kakak senior. Soalnya ini juga baru-baru belajar. Jadi ada apa dengan hati? Luar biasa ya temanya malam hari ini. Jadi ada apa dengan hati? Jadi saya ini mengambil contoh gitu kan. Ada teman kita ya, ada teman kita yang lagi kesusahan gitu, yang lagi kesusahan atau yang lagi dalam keadaan masalah. Nah terus kita melihatnya karena mungkin dia terpuruk atau mungkin dia sangat down gitu. Jadi apa yang kita gunakan di situ saudara-saudaraku? Kita menggunakan hati, betul nggak? Kita menggunakan hati, timbullah rasa kasihan ya untuk saudara kita yang lagi down gitu atau yang lagi patah semangat atau yang lagi dalam keadaan masalah itu. Nah, di sana Tuhan ada loh di saat saudara kita yang tadi yang lagi remuk hatinya. Tuhan kirimkan kita untuk menghiburnya gitu, memberikan semangat untuk saudara-saudara kita melalui apa? Melalui hati kita. Kita memberikan semangat karena adanya tadi rasa belas kasihan dari hati. Kita bantu dia, kita support dia, kita bantu dia juga dalam doa supaya gimana gitu ya, supaya dia bisa bangkit lagi, supaya dia enggak terpuruk dari masalah-masalah tersebut. Nah itu dengan menggunakan hati, karena kita mempunyai hati nurani ya, seperti hati Tuhan yang selalu mengasihi anak-anaknya. Amin. Nah di dalam Mazmur, haleluya, di dalam Mazmur pasal berapa tadi ya? Pasal 34 ayat 19. Ya. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, walaupun tidak secara langsung Tuhan itu datang kepada kita atau langsung berhadapan dengan kita, Tuhan itu mengirim orang-orang tertentu. Tuhan itu mengirim orang-orang tertentu untuk membuat kita lebih semangat lagi, untuk menyemangati kita supaya kita nggak terpuruk terus dalam masalah yang kita hadapi. Jadi itu saja yang pendapat saya atau tambahan dari saya tentang hati. Jadi jikalau kita melihat intinya, jikalau kita melihat saudara-saudara kita yang lagi down atau lagi bermasalah, kita menggunakan hati untuk menolongnya. Kenapa? Karena adanya rasa belas kasihan. Itu saja. Jika ada juga tambahan dari yang lain, persilakan. Mungkin dari Kak Triaman ada, dari Kak Solala ada, terus siapa lagi ya? Kak Dedi, Kak Elvin. Nah ini Madoku, Zeka, Kak Bang April ya. Mungkin ada dari kakak, dari Madoku, dipersilakan. Kalau Wis malam ini luar biasa ya Kak, anggotanya banyak. Berkat Tadi aku lihat terakhir 22. Lumayan banyak loh, tadi ada 22, sekarang berkurang sih 18. Ya, Tuhan mengirimkan Roh Kudus di hati pribadi orang. Ya, kepada yang lain kami persilakan ya jika ada tambahan dan sharing. Kak Solala, tumben diam Kak.
Halo. Malam Elpigia. Orang mana Malam Kak Elpigia ini? Sola. Elpigia, aku baru saya lihat tadi. Orang mana ya? Ini lagian saya di ruang belajar. Member lama itu loh Kak. Oh iya Kak Sola. Oh, Semangat belajar. belajarnya Kak Sola. Di sini kita bantu dalam doa buat Kak Sola. Aku bantu lihat. Selamat bergabung ya buat Kak Elpin ya. Selamat ibadah Bali di ibadah kita yang sebelumnya. Oh ya Kak Tri, saya minta tolong dong sebelumnya. Nanti tolong di screen semuanya ya. Kirim ke saya. Oke. Nanti belum saatnya. Ini saatnya masih dalam pertanyaan sesi jawab. Sesi saksi. Kak Triko diam. Ada masukan atau tambahannya Kakak? Siapa Kak? Aku Kata Bang Tri darinya udah pas katanya. Haleluya. Ya dari Kak April mungkin ada Halo yang Kak April. Ada Kak April ini. Madoku. Oke. Halo, selamat malam. Aduh. Malam Salam Kak. Shalom. Shalom. Oke. Apa ya yang saya bilang? Pakainya terkait oleh hambanya. Aduh, hati dengan hati ya. Ya. Kalau menurut saya sih hati ini persoalan yang sangat berat. Persoalan setiap manusia dan berbagai macam-macam yang terjadi. Satu iri hati, patah hati, sakit hati, jantung hati, cinta hati, nah ini dia banyak yang hati. Tanpa hati nggak tahu, kita nggak bisa cinta sama seseorang, sayang sama seseorang ya kan. Jadi kita hati seperti yang disampaikan oleh hambanya kan. Hati itu juga harus sejalan dalam juga pandangan dan akhirnya yang saya tambahkan perkataan kita, perkataan dan perilaku itu satu paket ya, karena semuanya itu melalui dari hati. Karena hati itu apa yang dalam hati kita taruh ya. Karena hati berada dalam karena Tuhan kita itu baik Allah dan kita juga diajarkan karena kalau kita situ terpancar boleh antumkan jadi adalah terang susah adalah sebagai terang dunia menerangi semua yang tahu yang nggak percaya ya tak memberi penerangan mereka terutama kepada kita yang percaya. Jadi hati harus dijaga, dikunci dengan baik. Jadi kalau hatimu tidak kamu kunci dengan baik, yaitu dia yang terjadi akan hati sakit hati, dan hal lain sebagainya. Makanya harus dikunci dengan Tuhan. Nah ini dia. Kamu boleh mencintai orang, ya kan? Yang cari pasangan, makan dulu. Cinta Tuhan. Kalau udah cinta Tuhan berarti kamu udah cinta orang yang kamu sayangi.
Ini sore. Aku cuman ini aja, tapi udah dijelaskan oleh yang banyak. Jadi ini sebagai pandangan kecilnya. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi maksud kakak April ya, kakak April ya, cintai penciptanya, baru cintai ciptaannya. Ada amin. Amin, 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 amin. Luar biasa. Haleluya. Tersentuh sekali. Iya, kita bercanda ya, kita bercanda dalam firman Tuhan, tapi maknanya itu yang lebih penting. Maknanya yang Iya, lebih benar. disampaikan oleh hambanya lah. Ya mungkin ada tambahan dari siapa ya? Kalau nggak ada kita tutup. Dari Kak Dedi ada, atau dari Kak Effendi Rizal ini siapa? Udah, Ini dari dari aku 18 udah cukup itu. anggota yang hadir pada malam ini. Ini anggota yang hadir pada malam itu cuma sebagian yang ngomong gitu. Aku bukan siapa itu ya, Kak Effendi Zal? Kayaknya itu baru ku dengar. Mungkin ada namanya. dari Waris itu. Dari Waris ya. Shalom Kak Effendi Zal. Salam kenal. Waris, Kak. gimana kabarmu Waris? Warisman udah lama nih, udah kita dengar suaranya. Iya, udah lama kita nggak dengar kabarnya. Entah gimana kabarnya. Mohon Apalagi pendapat Bang Rinus dulu tadi Waris. dengar. Ngomong selamat malam. Ya, selamat malam Waris. Abang orang mana? Abang orang. Gimana Waris? Ada yang bisa ditambahkan? Nggak ada bang. Ya mungkin nggak ada ya dari Kak Waris. Dari Kak Arianus. Shalom Kak Arianus. How are you Kak Arianus? Apa Kak Arianus lagi di apa? Di ruang belajar? Halo, selamat malam. Ya, shalom. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Haleluya. Oke. Gak ada yang menambahkan atau sharing? Kakak, kami minta pendapat dari kakak atau ada kesaksian dari kakak gitu. Sebenarnya sih teman-teman dari firmannya atau bagaimana dari seri yang disampaikan oleh hambanya, saya belum tahu gitu. Jadi saya nggak bisa memberikan pendapat ya. Bisa melalui chat juga nanti ya Kak. Apa?
Bisa nggak? Bisa nggak? Jadi malam hari ini aku gagal ya mendengarkan firman Tuhan. Saya nggak tahu dari awal dari awal ini. Belum gagal kok, Kak. Belum gagal kok, Kak. Masih bisa sharing nanti sama Kak Hizkia melalui Capri. Ya kan, Kak Hizkia? Boleh kan? Boleh-boleh aja. Itu udah masih ada kesempatan. Jadi belum gagal. Saudara kita Hizkia Gula. Ada apa dengan hati? Gimana, Pak? Ada apa dengan hati? Sebenarnya saya angkat ini malam ini karena apa yang saya alami sih. Jadi sebenarnya aku tuh berpikir ini, apa yang kita sampaikan ke orang, apa yang kita sharing, apa yang sudah pernah kita alami. Jadi contoh kalau ngomong, nah saya udah pernah, mungkin udah untuk dan tidak enak gitu. Jadi saya harus sharing. Jadi begitu pentinglah menjaga hati, karena hati adalah, waduh, sebenarnya hati itu kalau yang pernah tanggap nggak bisa gitu. Oke lah, thank you udah dengarkan ini. Aduh, suara kakak putus-putus. Oke. Mantap banget itu, mantap banget. Sangat terberkati sekali ya. Karena hati yang tersembunyi, hati yang dulu menyakiti akan kelihatan di saat kita mendengarkan firman ini. Saya secara pribadi terberkati sekali ya, dimana pada malam hari ini hati itu ada bermacam-macam, ada beberapa kategorinya ya. Kalau kita menyimaknya dengan baik, kalau secara pribadi kita masing-masing ya. Ada yang hati murni, ada juga hati yang menyakiti, ada juga hati yang berpura-pura begitu ya, kalau misalkan kita bawa dalam suatu hubungan gitu ya. Sini pada malam hari ini yang sudah hadir ini ya cukup banyak ya, kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan hati, apa yang dimaksud dengan hati ya. Hati yang sungguh-sungguh misalnya kan, hati yang setia, semuanya ke arah hati semua ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kepercayaan kita ya, itu sangat cerdas ya, bahwa hati itu yang membawa, yang memberikan petunjuk ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana hati yang sesungguhnya terhadap Kristus. Demikian juga kalau misalkan hati di dalam kebersamaan ya. Pada malam hari ini saya juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Ada apa dengan hati? Bahwa hati itu harus terlalu apa yang dimaksudnya itu harus terbuka. Hati yang selalu terbuka, jangan bersembunyi ya.
Itu saja yang saya dapatkan sih, karena saya juga masih kurang fokus itu. Thank you ya buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, Karianus, terima kasih. It's okay. Kayaknya ada pertanyaan dari Kak Effendi Zal itu. Dipersilakan. Halo Kak Effendi. Pertanyaan apa toh yang disampaikan? Ya, biar saya baca ya. Pertanyaannya, apakah suara hati itu terbagi atau tidak? Jika suara hati itu terbagi, maka saya bertanya apa saja suara hati itu yang terbagi dan tolong jelaskan dan example-nya. Example. Mantap. Buat Kak Istia, kayak mana tuh? Jauh Kak Istia. Sebenarnya dari apa yang saya tadi sebenarnya hati itu sebenarnya hati. Jadi hati ini ibarat sebagai sebuah tempat. Nah, jadi tempat itu siapa aja bisa tinggal. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan? Nah, hati kita itu ada dua konteks. Kalau saya boleh katakan, hati itu sebagai filter. Filter itu penyakit. Jadi dua yang bisa masuk ke dalam hati. Dan bagaimana kita mengontrol. Jadi bukan masalah ada dua suaranya, bukan di situ. Tapi bisa aja di dalam hati itu muncul segala perbuatan, baik itu jahat dan baik. Tapi bagaimana kita menyaringnya, itu aja. Sebab hati dasarnya adalah tempat kediaman Allah, tempat Roh Kudus ada. Jadi tergantung siapa orangnya dulu. Contohnya, kita kan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi bagaimana kita berjuang terus-menerus untuk kita tidak diperbudak oleh dosa, begitu ya? Gak mungkin lah kita mau diperbudak oleh dosa. Kita gak mungkin hati kita dikotorin oleh dosa. Tapi bagaimana kita hati ini didiamin, ditinggalin oleh Allah. Karena dalam Korintus itu mengatakan bahwa tubuh ini adalah bait sucinya Allah gitu. Jadi sebenarnya tubuh ini adalah bait suci, kudus adanya. Tapi tergantung siapa orangnya. Bagaimana kita bisa memaknai setiap peristiwa yang bisa terjadi. Mungkin kira-kira begitu sih yang bisa saya tambahkannya. Nah, kalau ada teman-teman yang bisa bagikan sharing, boleh gitu. Thank you. Gimana buat tim penanyanya? Apakah bisa dipahami gitu atau gimana? Sedikit paham katanya.
Haleluya. Karena jaringan itu kurang jelas. Oh, gitu ya, Bang. Iya, hati itu kalau saya boleh katakan sekali lagi, hati itu kalau saya filter sebagai penyaring dari yang keluar masuk. Jadi baik sebenarnya dalam hal itu baik sebenarnya ada masuk yang jahat, yang baik. Ini kita nyaring gitu. Nggak sembarangan memasuki kita. Makanya tadi saya bilang bahwa ada pikiran, karena dari pikiran turun ke hati, dari hati menjadi perbuatan. Nah itu, perbuatan itu kalau itu perbuatan dosa, nah itu maka melahirkan adalah sebuah perbuatan yang mendatangkan maut gitu. Jadi prosesnya begini, pikiran turun ke hati jadi perbuatan, good works. Kalau perbuatan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka itu adalah sebuah hal yang sudah lain di jalurnya Tuhan. Artinya sudah kita tuahi menjadi sebuah dosa. Jadi prosesnya begitu. Kalau saya kasih contoh, cara kerja iblis ini seperti begini. Iblis itu bekerja seperti seorang penjual. Penjual, kalau di Israel itu, saya belum pernah ke Israel tapi saya baca di cerita. Di Israel itu, kalau kita pegang barang, itu harus kamu beli. Nggak boleh kamu nggak beli, karena kamu udah pegang. Gitu. Nah, iblis itu seperti seorang penjual. Kamu udah mulai tertarik dengan dia, kamu sudah mulai dipikat, diseret, dan kamu nggak bisa keluar lagi karena kamu udah diikat. Jadi mau tidak mau, kamu udah ada di dalam genggamannya gitu. Jadi kalau saya ngomong itu, kalau bahasa Yunaninya itu logismoi jahat, pikiran jahat. Nah, gitu. Jadi cara kerjanya itu seperti penjual mengetuk pintu hati kita, ya. Paham ya? Mengetuk pintu hati kita, terus kita buka hati kita. Nah, terus dia tawarkan produknya. Dia tawarkan, terus kita terima. Kita tidak tolak karena dosa itu sebenarnya enak, menarik. Rasanya seperti buah apel gitu ya, sangat senang kita. Nah, bagaimana kita menolaknya itu? Jadi kita tolak, jangan buka hati untuk itu, tapi buka hati untuk Tuhan gitu. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam hati kita tidak bisa usir lagi karena dia sudah memikat, menyeret kita. Nanti kalau teman-teman baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12-15, di situ diceritakan dosa itu melahirkan maut. Maut itu adalah kematian. Dan kematian itu seperti, maksudnya mati ini adalah mati secara rohani. Gitu. Jadi Tuhan itu, waduh, kecewa dengan kita. KSG ya. Bukan tentang hati, suara katanya, suara hati. Coba baca ceritanya. Saya akan pertanyaan si Effendi Jai, coba baca ceritanya. Saya akan tambahkan sedikit. Boleh nggak? Oke, boleh. Kan tadi sudah kita sampai saya namanya dia maksudnya itu bertanya tentang suara hati. Ya, kita tahu kan manusia itu mempunyai keputusan. Maksud saudara yang bertanya ya, bagaimana suara hati bisa berbagi? Nggak bisa sebenarnya. Suara hati bisa berbagi jika dengan hal yang benar ya. Jika hal yang benar, mungkin teman-teman, maksudnya kan ada Roh Kudus ya, maksudnya
melihat tetangga misalnya membutuhkan pertolongan, pasti nanti ada free will kehendak bebas ya yang timbul dalam hati teman-teman. Maksudnya pasti nanti timbul satu pertanyaan, apakah saya bisa tolong dia atau tidak? Itu kan suara hati teman-teman sebenarnya, tetapi pertanyaan tergantung pada diri teman-teman, apakah bisa respon suara hati itu atau tidak gitu ya. Cuma misal hati itu bisa berbagi sebenarnya, bisa berbagi dan bisa tidak. Kalau tidak itu karena iblis atau kejahatan sudah menguasai hati kita, jadi suara hati kita itu tidak bisa, misalkan tidak bisa berbagi lagi. Gitu sih menurutku tentang suara hati. Suara hati bisa berbagi dengan hal yang baik, tapi suara hati tidak bisa berbagi jika maksudnya kegelapan sudah mendulakan menguasai di hati kita sebenarnya. Itu aja sih tambahannya mungkin dari teman-teman. Oke. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Kak Dian Warubu. Gimana buat brother Fedi Zalini udah? Iya, terima kasih telah mengerti dengan pertanyaan saya. Sedikit puas dengan saya. Oh, baru sedikit ternyata ya. Sedikit, bukan sedikit, puas banget. Sebenarnya. Haleluya. Iya, apa ada Yang lain? Iya, mungkin ada yang lain. Kalau nggak ada, kita tutup soalnya ini juga udah 21.51 ya. Yang lain ada Kak Diana Agisni, Shalom Kak. Iya, Shalom. Diana kameranya tolong di channel. Apa kabar kakakku? Baik. Ya, apa ada sharing lagi atau pertanyaan? Saya rasa sudah cukup, mungkin teman-teman yang lain ada. Ya, terima kasih kakakku. Macam mana? Ada lagi? Iya, sudah larut malam ya. Iya, kata Kak Edison, doa penutup, kata Kak Selalu dari saya nggak ada. Oke, mantap. Nggak ada lah ya. Sekarang kita tutup. Kita tutup aja Kak, ini juga udah larut. Ya, dalam doa ya. Nggak usah bernyanyi lah ya, atau gimana? Langsung doa. Doa. Kepada hambanya kami persilakan buat Kak Hizkia. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih di malam hari ini Kau telah memberikan kesempatan untuk kami boleh sharing satu dengan yang lainnya. Kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, bahkan sharing dari rekan-rekan kami. Dan biarpun sharing-sharing yang telah kami dengar itu saling melengkapi, saling berbagi dalam kebenaran, supaya kami boleh semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan dalam hidup kami.